Barang siapa yang kemudian memudahkan urusan atau memudahkan kesulitan saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang mulia ini, Allah Tabaraka wa ta'ala masih senantiasa mencurahkan banyak kenikmatan kepada kita semua, terutama kenikmatan sehat dan kenikmatan hidayah Islam yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Dan di bulan yang penuh dengan kebaikan ini, di bulan Ramadan, tentunya ini salah satu di antara hadiah yang Allah berikan kepada kita semua dalam setiap tahunnya, yang sekaligus ini juga merupakan kesempatan bagi kita kaum muslimin dan muslimah untuk senantiasa memaksimalkan dan menjadikan bulan Ramadan ini mengisi dengan nilai-nilai ibadah, amal saleh dan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara ibadah yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan di bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini, salah satu amalannya adalah ibadah maliyah, atau ibadah yang memiliki unsur harta di dalamnya, atau sebagian ulama menyebutkan ibadah maliyah al-ijtimaiyah, ibadah yang mengandung sisi harta yang memiliki nilai sosial. Apa itu kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah? Amalan tersebut adalah sedekah. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah adalah salah satu di antara amalan yang paling utama dalam urusan harta di dalam syariat agama kita yang mulia. Kalau kita melihat dari sisi nas-nas baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW tentang perintah maupun keutamaannya, sangat mulia dan sangat besar. Apalagi ketika dikerjakan di bulan yang di dalamnya setiap amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadisnya Nabi pernah mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan anak cucu Adam itu kembali kepada dirinya. Sampai disebutkan di dalam hadis lanjutannya, ya yudha'afu ila sab'i mi'atin dhi'fin, sampai kemudian dilipat gandakan 700 kali lipat. Artinya amalan-amalan yang biasa dikerjakan di bulan Ramadan, maka dia akan menjadi luar biasa. Termasuk sedekah. Sedekah memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika dia dikerjakan, dilakukan di bulan Ramadan, maka dia menjadi pahala yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah dalam kondisi sekarang ini, kondisi pandemi virus atau wabah COVID-19 ini, maka dalam keadaan seperti inilah yang paling diutamakan adalah memperbanyak sedekah kita kepada mereka, orang-orang yang membutuhkannya.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an tentang keutamaan sedekah ini. Salah satunya Allah mengatakan di dalam surat Saba ayat yang ke-39, Allah mengatakan, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa apa-apa yang kita infakkan, apa-apa yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah yang terbaik ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kita semua setiap hamba-hambanya. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-274, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah." Kata Allah, orang-orang yang menginfakkan harta mereka bil-laili wan-nahar, di waktu malam hari, di waktu siang hari, sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan rahasia, sembunyi-sembunyi, maupun dalam keadaan terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim, maka baginya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan ditimpahkan rasa khawatir dan mereka tidak akan ditimpahkan rasa bersedih. Di dalam ayat ini merupakan salah satu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang menginfakkan, orang-orang yang menyedekahkan hartanya, baik dalam keadaan dia sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan, maka balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Dan di dalam ayat tersebut Allah mengatakan bahwa orang-orang yang bersedekah, maka dia tidak akan ditimpahkan rasa khawatir. Artinya tidak perlu khawatir dari harta yang dikeluarkan di dalam rangka dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan ditimpahkan rasa sedih dari harta yang dia keluarkan untuk atau dipersembahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa shadaqatin min mal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat dikatakan falyazdad. Bahkan Allah akan terus menambahnya dan terus menambah dan terus menambahnya. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah senantiasa kita mempersiapkan di bulan yang penuh dengan kebaikan ini, kita mengambil bagian dari ibadah, dari harta kita, untuk kemudian kita berikan kepada pos-pos yang berhak untuk kemudian mendapatkan sedekah tersebut. Bahkan kami menegaskan kembali dalam kondisi saat sekarang ini, maka amal yang paling afdal adalah sedekah dalam kondisi sekarang di mana banyak orang-orang yang membutuhkannya. Termasuk juga mungkin ada di antara kita, ada di antara sebagian kaum muslimin juga yang terkadang merasakan kondisi yang dirasakan saat ini. Kesulitan berpengaruh terhadap mungkin penghasilan atau nafkah atau kemudian usahanya. Maka kata Nabi SAW, sedekah yang paling afdal. Hal ini sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bahwa kisahnya Abu Talhah pada waktu itu bahwa sedekah yang paling terbaik adalah dari harta yang engkau cintai. Maka itulah termasuk juga sedekah yang paling afdal selain daripada harta yang kita cintai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa
wa anta sahihun syahihun wa takhshal faqar. Dan sedekah yang paling utama selain daripada yang kita berikan adalah yang kita senangi, yang kita cintai, termasuk harta sedekah yang paling afdal yang kita berikan dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan sulit dan kemudian mengkhawatirkan dalam kondisi kefakiran. Hal itu mungkin sekarang kita rasakan bersama. Akan tetapi kalau kemudian kita meyakini bahwa ada balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita akan senantiasa mengambil kesempatan tersebut untuk kemudian bisa juga membantu sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita yang mungkin merasa kesulitan di dalam rangka untuk mendapatkan atau menikmati di antara bagian-bagian kehidupan atau kenikmatan kehidupan, maka kita bantu, kita beri dengan menyedekahkan harta kita kepada mereka. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan, ada beberapa fadail dari amalan sedekah ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya keutamaan ini di dalam rangka untuk memotivasi diri kita agar kemudian kita punya peran, kita punya bagian untuk kemudian memanfaatkan di bulan Ramadan ini untuk banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dikenal memiliki sifat yang dermawan. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat pemurah. Dan itu semua tidak dipungkiri oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Namun beliau lebih terlihat sifat kedermawanannya ketika beliau berada di dalam bulan Ramadan. Hal ini disebutkan di dalam hadisnya bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau lebih terlihat kedermawanannya ketika beliau berada di dalam bulan Ramadan. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa kedermawanan beliau itu seperti angin yang berhembus. Maksudnya orang yang Nabi SAW senantiasa ada kesempatan, selalu kemudian beliau punya turun peran, bersegera di dalam melakukan kebaikan, kemudian menjadi pelopor di dalam rangka untuk melakukan kebaikan tersebut, seakan-akan disebutkan di dalam hadis seperti angin yang berhembus. Oleh sebab itu, kita umat Nabi SAW maka mengikuti dari apa yang kemudian dilakukan oleh beliau. Menjadikan diri kita di dalam bulan Ramadan ini memiliki sifat kedermawanan, sifat saling perhatian, sifat ta'awun, sifat kemudian saling melengkapi, saling kemudian menutupi kebutuhan-kebutuhan di antara sesama kaum muslimin yang membutuhkan dengan kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ada beberapa fadail, ada beberapa fadilah, ada beberapa keutamaan dari ibadah yang mulia sedekah ini, dari ibadah harta ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang paling utama adalah ketika kita meluruskan niat kita semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena jangan sampai kemudian ketika kita bersedekah dengan nilai kuantitas yang besar akan tetapi ternyata niatnya bermasalah, maka jangan sampai menjadi kecil di sisi Allah, bahkan bisa menjadi lenyap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa amalan sedekah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi kami menyebutkan bahwa banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaan sedekah. Di antara fadilah sedekah baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ketika dikerjakan di dalam bulan Ramadan, maka ini lebih utama dan lebih agung. Kalau saja di luar bulan Ramadan bahwa amalan sedekah dilipat gandakan,
maka di dalam bulan Ramadan lebih berlipat-lipat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tasaddaqa bi adli tamrah min kasbi thayyib, wallahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersedekah sebutir kurma ya dari hasil yang baik, ya, maka akan dilipat gandakan pahala di sisi Allah, dan Allah sesungguhnya maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dari hadis ini, hadis Nabi SAW, ya, disebutkan barang siapa yang bersedekah ya sebutir kurma. Artinya ya kita tahu ya yang namanya qimah, yang namanya ya mungkin harga satu butir kurma, ya walaupun mungkin tidak memiliki harganya, akan tetapi ya ini punya keutamaan sendiri, menunjukkan bahwa nilai yang paling kecil pun dari sumber yang baik itu akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika sumbernya baik, maka Allah akan menerima hal yang baik tersebut dan melipat gandakan dari pahala tersebut. Yang kedua, di antara keutamaan sedekah adalah menghapuskan keburukan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian pintu-pintu kebaikan? Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwa yang pertama adalah berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian was-shadaqatu tudfil khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan amalan sedekah itu bisa menghapuskan ya dosa-dosa, menghapuskan keburukan sebagaimana air bisa memadamkan api. Maka ya kita menyadari bahwa manusia, kita semua terkadang tergelincir dalam dosa-dosa. Terkadang kita melakukan perbuatan maksiat dan dosa baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka dengan sedekah ini yang kemudian bisa menghapuskan bentuk-bentuk sifat-sifat keburukan dan dosa di dalam diri seseorang. Yang ketiga, keutamaan bersedekah, bahwasanya harta yang kita sedekahkan maka tidak akan menjadikan harta yang kita miliki berkurang, bahkan justru akan menjadikan harta kita bertambah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW, "Ma naqasat min sadaqatin min mal", tidak akan berkurang sedikit pun harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma zadallahu 'abda bi'afwin illa 'izza". Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat seseorang kecuali ia akan menjadikannya mulia. "Wa ma tawada'allahu illa rafa'ahu Allah", dan barang siapa yang bertawadhu maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fadilah yang selanjutnya, keutamaan yang selanjutnya, bahwa orang yang bersedekah ia akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya bahwa nanti di hari kiamat ada 7 golongan yang Allah akan berikan naungan, yang tidak ada naungan pada hari tersebut melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Nabi menyebutkan seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Inilah ayat yang di awal tadi yang kita bacakan, ya, seseorang yang bersedekah dalam keadaan baik ya sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ya tentunya ya ketika bersedekah secara umum ibadah disembunyikan, maka ini akan kemudian menjadikan dan membangun nilai keikhlasan kita atau lebih ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, di antara keutamaan sedekah dapat menghilangkan kesukaran dan kesulitan seorang hamba. Ada mungkin di antara kita dihadapkan oleh permasalahan atau mungkin mendapatkan kesulitan yang tidak ada jalan keluarnya, maka bersedekahlah, karena dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kesulitan tersebut. Termasuk ya sedekah adalah bagian membantu dari keperluan atau kebutuhan mungkin kepada saudara-saudara kita yang lain. Makanya Nabi SAW dalam hadis dikatakan, "Man nafasa ya kurbatan min kurabid dunya nafasallahu lahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa
yang kemudian memudahkan urusan atau memudahkan kesulitan saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Di dalam hadis yang lain, ya, barang siapa yang menghilangkan kesulitan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitan baginya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selagi masih hambanya yang menolong saudaranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan serta taufiknya kepada kita semua untuk menjadikan diri kita di bulan Ramadan ini orang-orang yang senantiasa memperhatikan keadaan saudara kita yang lainnya, dan terutama di bulan Ramadan bisa juga kita bersedekah dengan memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, memberi makan orang yang sahur dan yang semisalnya, karena pahalanya pun akan sama seperti orang yang mengerjakan puasa tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.